Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 221291444 dari kelas BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan atau usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan cara mengubah arah gaya, mengubah jarak tempuh gaya, dan memperkecil besar gaya. Contohnya yaitu saat kita menimba air sumur menggunakan katrol. Contoh yang kedua yaitu memotong kertas menggunakan gunting. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pesawat sederhana, tentu kita harus mengetahui juga jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis yang pertama yaitu ada tuas. Pengertian dari tuas adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat atau mengangkut sesuatu. Hubungan antara besar kuasa dan besar beban suatu pengungkit dinyatakan dengan B dikali LB sama dengan K dikali LK. Keterangannya, beban sama dengan B, LB sama dengan lengan beban, K sama dengan kuasa, LK sama dengan lengan kuasa. Tuas itu sendiri juga mempunyai jenis-jenis. Jenis dari tuas yaitu ada 3. Yang pertama tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Nah, kali ini kita bahas terlebih dahulu tuas golongan pertama, yaitu tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Kita juga harus mengetahui contoh dari tuas golongan pertama ini. Contohnya bisa kita lihat pada kehidupan kita. Yang pertama pada jungkat-jungkit, yang kedua pada palu, yang ketiga pada gunting. Seperti yang terlihat pada gambar, pada jungkat-jungkit titik tumpunya berada di tengah kedua anak yang sedang menjadi beban dan kuasa. Pada gambar palu, titik tumpunya di tengah dengan titik kuasa pada pemegang palu dan bebannya berada pada ujung palu yang menjadi tempat pukul. Pada gunting, titik tumpunya berada di tengah, titik kuasa pada pemegang gunting, dan bebannya pada ujung gunting nantinya. Selanjutnya, untuk tuas golongan kedua, pada tuas golongan kedua ini, beban berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya, pada kehidupan kita bisa kita lihat pada gerobak, pada alat pembuka tutup botol. Pada gambar, yang pertama yaitu gerobak. Bebannya berada di tengah dengan titik tumpu berada pada rodanya dan kuasa berada pada pemegang gerobak. Pada alat pembuka tutup botol, bebannya berada di tengah dengan titik kuasa pada pemegangnya dan tumpu pada ujungnya. Untuk jenis tuas golongan ketiga, pada tuas golongan ketiga ini, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya dalam kehidupan juga yaitu misalnya yang digunakan tukang yaitu adalah sekop. Pada sekop ini, titik kuasanya berada di tengah, titik tumpu berada pada pemegang sekop, dan beban berada pada ujung sekop yang nantinya berguna untuk memindahkan pasir misalnya. Materi selanjutnya kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Pertama-tama kita juga harus mengetahui pengertian dari bidang miring ini.
bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatar. Pada bidang miring, gaya akan berbanding lurus dengan tinggi bidang miring. Semakin landai bidang miring, maka gaya yang dikerjakan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin besar. Contohnya yaitu pada kapak, pada pisau, pada tangga misalnya. Untuk jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol mempunyai 3 titik utama, yaitu titik tumpu, beban, dan titik kuasa. Jenis katrol ada 3. Yang pertama ada katrol bebas, katrol tetap, dan katrol majemuk. Yang pertama kita bahas katrol bebas terlebih dahulu. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Biasanya terdapat pada alat pengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas bernilai 2. KM atau keuntungan mekanis sama dengan W per F. W sama dengan beban yang diangkat dengan satuannya Newton, F sama dengan kuasa yang diberikan dengan satuannya Newton. Contoh dari katrol bebas ini bisa kita lihat pada gambar. Untuk jenis katrol yang kedua yaitu ada katrol tetap. Katrol tetap sendiri adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya sering ditemukan pada tiang bendera atau sumur timba. Gambarnya bisa kita lihat pada gambar, yaitu seorang anak yang sedang menimba air di sumur dengan menggunakan katrol tetap. Untuk jenis katrol yang ketiga yaitu ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol dihubungkan dengan masing-masing tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Biasanya katrol ini sering digunakan pada bidang industri untuk mengangkat alat-alat berat. Contohnya bisa kita lihat pada gambar juga. Untuk jenis pesawat sederhana yang keempat yaitu ada roda berporos. Roda berporos sendiri adalah pesawat sederhana yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Manfaat dari roda berporos adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Contohnya yaitu ban mobil dan setir mobil. Yaitu penerapannya yaitu pada mobil yang mempunyai roda, sehingga membuat mobil mudah berjalan.